Tiga pemain yang wajib dicadangkan Indra Syafri lawan Thailand. Media Thailand prediksi laga final kontra Indonesia. Kabar pemain abroad timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketularan sombong, media Thailand prediksi laga final kontra Indonesia. Laga final Piala AFF U19 2024 antara timnas Indonesia kontra Thailand membuat media rival heboh memprediksi jalannya pertandingan. Sebagaimana diketahui pada babak semifinal Piala AFF U19 kemarin, timnas Indonesia U19 mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 lewat gol Muhammad Alfarezi Buffon. Sementara Thailand secara mengejutkan mampu mengalahkan calon kuat juara Australia, yakni lewat kemenangan 1-0. Di atas kertas, skuad Garuda Nusantara seharusnya bisa menang karena berstatus sebagai tuan rumah dengan dukungan supporter yang besar. Menilai secara performa pun, tim asuhan Indra Syafri ini terhitung luar biasa, yakni dengan mencatatkan 4 kemenangan sebelum mencapai final. Berbeda dengan Thailand yang masih belum menemukan permainan terbaiknya di Piala AFF U19 kali ini. Bahkan tim berjuluk Gajah Perang ini harus susah payah mengalahkan Singapura pada laga pembuka. Hal itu pun diakui oleh media Thailand True ID. Kendati demikian, True ID memprediksi bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan berjalan sangat ketat. Menurut mereka, salah satu cara untuk mengalahkan Indonesia pada laga nanti adalah dengan serangan balik cepat. Selain itu, lini depan harus bisa klinis untuk menyelesaikan setiap peluang yang didapat, yakni akan menjadi gol kemenangan. Seakan jumawa sebelum laga, Thailand sendiri bisa menjadi korban timnas Indonesia U19, layaknya Malaysia di laga sebelumnya. Terlebih, kelemahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia adalah lemahnya fokus para pemain Thailand. Hal itu menjadi peluang gol Jens Raven dan kawan-kawan untuk kembali unjuk ketajaman dan menggondol trofi Piala AFF U19 2024. Tiga pemain yang wajib dicadangkan Indra Syafri lawan Thailand. Pertama, Arkan Kaka. Diturunkan sebagai starter dengan formasi 3-5-2, duet Kaka dengan Jens Raven sebagai ujung tombak Indonesia melawan Malaysia tidak efektif. Meski sudah diberi waktu selama 45 menit, upaya Kaka dalam mencetak gol masih jauh dari harapan yang ada. Kaka pun ditarik keluar di awal babak kedua, sementara Jens Raven dipertahankan Indra Syafri hingga laga berakhir. Bahkan Jens Raven langsung tampil impresif sebagai pemantul bola, membuka ruang hingga menciptakan peluang. Untuk itu di final kontra Thailand nanti, Indra Syafri wajib mencadangkan Arkan Kaka dan memasang Jens Raven bersama Ragil atau dua winger cepat yakni Rizky Afrizal dan Arliansyah. Kedua, Vigo Dennis. Vigo Dennis tampil tak seperti biasanya. Gocekan dan akselerasi pemain akademi Persija ini tumpul dan mudah dipatahkan oleh pemain Malaysia. Bersama Arkan Kaka, Vigo Dennis pun ditarik keluar di awal babak kedua, digantikan Arliansyah Abdul Manan. Di laga kontra Thailand, Indra Syafri pun layak mengandalkan dua gelandang, yakni Kaviatur dan Welber Jardim yang makin padu, atau memasukkan Tony Firmansyah jika mengalami kebuntuan. 3. Mufli Hidayat. Kembali mengisi posisi wingback kanan, Mufli Hidayat tampil jauh dari kata memuaskan di laga kontra Malaysia kemarin. Pemain PSM Makassar itu kurang mengimbangi intensitas yang ditujukan sektor kiri. Bahkan Mufli terlihat hanya ingin tampil show off, namun jarang telat membantu serangan. Di final kontra Thailand, Indra Syafri pun layak mencoba kembali memainkan Rizar Nurfiah sebagai starter. Pengalaman Rizar yang merupakan jebolan Garuda Select akan meningkatkan mental tersendiri di partai final nanti.
Kabar pemain abroad, 2 punggawa Garuda gacor, 2 lainnya merana. Kabar menarik datang dari sejumlah pemain abroad timnas Indonesia yang mengalami hal berbeda selama menjalani sesi pramusim di pekan ini. Ada yang beruntung bisa cetak gol dan main full 90 menit, namun ada juga yang harus telan pil pahit. Salah satu pemain abroad timnas Indonesia yang kurang beruntung di pekan ini pada sesi pramusim ialah Calvin Verdong. Verdong yang bermain full 90 menit bersama NEC Nijmegen harus telan pil pahit lantaran tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan kala menghadapi klub raksasa Yunani Olympiakos. Hasil pahit juga dirasakan oleh bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Bedanya, jika Verdong bermain 90 menit, Bagot hanya bermain 23 menit. Pada laga pramusim antara Ipswich Town versus Fortuna Düsseldorf, Elkan Bagot dan kawan-kawan menyerah dengan skor 1-2. Kekalahan juga dialami oleh klub Ivar Jenner FC Utrecht saat melawan klub Prancis, yakni RC Lens. Di laga itu RC Lens menang 5-4 atas FC Utrecht. Namun di laga itu Ivar Jenner unjuk skill dengan mencetak gol indah lewat sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Sementara itu striker timnas Indonesia Rafael Struijk bermain full 90 menit saat ADO Den Haag menjalani laga uji coba melawan ex-klub Marcelino Ferdinand KMSK DNC. Pada laga tersebut Rafael Struijk tunjukkan kelasnya. Beberapa kali ia menciptakan peluang untuk menciptakan gol. Salah satunya sepakannya yang masih mampu ditepis oleh kiper DNC. Sementara itu Nathan Chuaon bermain 63 menit ketika Swansea City melakoni laga uji coba melawan Vardar Skopje. Di laga itu Swansea City harus puas dengan skor imbang 1-1. Meski mengalami nasib yang berbeda-beda, kini bangga rasanya melihat para punggawa Garuda yang bertebaran di berbagai klub Eropa.